Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mereview Honda CR-V 150L terbaru 2024. Salah satu warna yang jarang juga kita temui di jalan, yaitu warna Extreme White atau warna putih. Dibanderol di 36.425.000 OTR Bekasi. Unitnya ada di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Untuk alamat dan kontak marketingnya akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, langsung saja kita bahas seputar motor ini. Yang pertama dari bagian depan, jadi di bagian batok kepalanya di sini menggunakan bahan plastik ya. Dicat menggunakan warna hitam glossy dan polos, jadi hanya ada stripping tulisan Honda di bagian tengahnya. Untuk dudukan plat nomornya tepat berada di depan batok kepalanya menggunakan bahan besi. Nah, di bagian pencahayaan untuk headlampnya di sini masih menggunakan bohlam, belum LED. Kemudian di bagian bawahnya terdapat lampu kota atau lampu senja ya. Untuk sennya, desainnya nongol keluar di bagian kiri dan kanan. Di sini juga masih menggunakan bohlam biasa berwarna kuning seperti ini. Kemudian untuk fender depan atau spakbor depannya khas motor trail, jadi posisinya dia nempel ke batok kepalanya. Jadi ada di atas ya, alias ngegantung. Menggunakan warna putih glossy di sini dan polos, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping. Untuk suspensi depan USD atau upside down merek Showa dengan tabung sok berwarna emas. Nah, jadi paduan warnanya oke banget di sini ya. Kemudian turun lagi di bagian bawah atau bagian asnya, di sini terdapat cover ya. Cover plastik menggunakan warna hitam glossy, polos juga di sini tidak ada balutan stripping. Kemudian untuk bagian jari-jarinya, nah di sini menggunakan warna chrome. Kemudian velgnya menggunakan warna hitam glossy, jadi paduan hitam dengan chrome ya. Sedangkan di bagian tromolnya di sini menggunakan model blimbing ya, dicat menggunakan warna silver. Untuk ban depannya menggunakan ukuran 2.75, ringnya 21. Pengereman tentunya sudah disc brake ya atau cakram. Di sini menggunakan disc tipe wave, jadi ada lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Untuk kalipernya menggunakan Nissin ya, 2 piston dan belum ABS. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dari bagian depannya full untuk Honda CR-V 150L 2024 warna Extreme White. Oke, sekarang kita naik ke bagian kokpitnya. Di bagian speedometernya di sini full digital ya. Nah, tampilannya memanjang seperti ini, kotak. Kemudian di bagian sisi sebelah kiri di sini ada tombol menu yang berfungsi untuk mengatur menu yang ada di bagian speedometernya tentunya. Kemudian di bagian sebelah kanan ada tulisan CR-V 150L. Di bagian bawahnya ada indikator lampu jarak jauh, sen kanan kiri, engine check dan netral ya. Di bagian samping-sampingnya full hitam. Untuk keamanan masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Nah, keamanannya di sini hanya mengandalkan kunci stang, belum tersedia shutter key ya. Nah, kemudian di bagian segitiga atasnya di sini silver, tidak lupa terdapat logo Honda 3D. Nah, di bagian tengahnya seperti ini. Untuk stangnya dicat menggunakan warna hitam. Tombol-tombol di bagian stangnya di sisi sebelah kiri ada lampu jarak jauh, kemudian jarak dekat menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada klakson dan sen di bagian bawahnya. Sedangkan di bagian sebelah kanan ada engine cut dengan tombol berwarna merah dan ada starter di bagian bawahnya ya. Untuk tampilan hand gripnya seperti ini, simple ya. Dan di bagian ujungnya tidak ada jalu teman-teman. Jadi langsung tertutup oleh hand gripnya ya. Nah, desainnya seperti ini. Kemudian di bagian handle rem dan koplingnya dicat menggunakan warna silver di sini. Oke, lanjut ya ke bagian tangkinya. Jadi untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 7,2 liter. Untuk area tangkinya di bagian tengah dicat menggunakan warna hitam doff hingga ke bagian tutupnya. Sedangkan di bagian sampingnya untuk bagian sayap samping di sini dicat menggunakan warna putih. Untuk putihnya glossy, ada tulisan CR-V 150L, paduan warna hitam dengan orange. Jadi warna orange-nya terlihat menyala di sini ya. Kemudian di bagian depan juga ada balutan stripping hingga ke bagian bawah menggunakan paduan warna abu-abu tua, abu-abu muda, dan orange ya. Sedangkan di area bawahnya sini, nah diberikan tambahan bahan plastik kasar, warna hitam juga, doff, kemudian ada tekstur bintik-bintik dan tekstur ala-ala sarang lebah ya di bagian depannya. Kemudian di bagian area tengah di sini hitam glossy, dibalut dengan stripping juga, paduan warna putih, silver, abu-abu tua, dan oranye ya. Nah, oranye-nya ditarik hingga ke bagian belakang, desainnya lancip. Kemudian di bagian joknya untuk Extreme White sendiri di sini menggunakan jok warna hitam
Kemudian untuk teksturnya bintik-bintik ya. Disediakan tali di bagian belakang. Ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin menggeser motor kalian, contohnya ketika berada di parkiran. Ini kalian bisa tarik talinya karena memang tidak tersedia behel belakang. Kemudian di bagian kanan kiri joknya ada tulisan Honda ya, menggunakan warna putih. Nah, lanjut di bagian bodi samping belakangnya sini. Di sini polos hitam, jadi sama sekali tidak ada balutan stripping ya. Kemudian untuk bagian bodi belakangnya full hitam juga, desainnya memanjang. Polos, hanya ada tulisan Honda di bagian ujungnya menggunakan stripping warna putih. Untuk sennya, desainnya sama seperti bagian depan, jadi nongol keluar, masih bohlam biasa warna kuning. Stop lampnya juga masih bohlam, dibalut dengan mika berwarna merah. Jadi di bagian pencahayaan masih full bohlam di sini teman-teman. Kemudian untuk bagian dek bawahnya sini hingga ke bagian fender belakang. Nah, di sini juga full plastik kasar. Hitam juga, ada tekstur bintik-bintik di bagian atasnya. Ada lampu penerangan plat nomor, desainnya nongol keluar, dan ada tambahan mata kucing. Untuk fendernya tidak terlalu panjang ya, dan tidak terlalu lebar. Jadi desainnya simple dan ramping seperti ini. Oke, kita ke sektor mesin ya. Nah, sekarang kita ke sektor mesin. Jadi untuk mesinnya sendiri, CRF ini menggunakan basis mesin dari CB Verza. Jadi mesin injeksi 150 cc, SOHC, jadi belum DOHC. Pendinginnya juga masih sirip-sirip ya, atau udara, jadi belum radiator. Kapasitas oli mesin di 1 liter dan hanya mempunyai 5 percepatan atau 5 perpindahan gear. Jadi beda dengan basis mesinnya CBR yang mempunyai 6 percepatan. Kalau untuk CRF sendiri hanya 5 percepatan atau giginya hanya 5 saja karena basisnya dari CB Verza. Nah, untuk tampilan knalpotnya dari bagian leherannya hingga ke silencernya ini full hitam ya. Dia melengkung, desainnya ke belakang hitam doff hingga ke bagian silencernya. Nah, di bagian silencernya di sini dibalut dengan cover muffler ya. Bahannya plastik, sekilas seperti plat ya. Warnanya silver, ada 2 lubang. Jadi covernya ini double teman-teman ya. Ada cover dari knalpotnya ditambah dengan cover body di bagian luarnya. Nah, kemudian di bagian leherannya juga full cover ya. Plat dari bagian depan hingga ke belakang. Jadi supaya melindungi kaki kalian agar tidak menyentuh ke bagian leheran knalpotnya. Jadi ada full cover. Kemudian masih tersedia fitur kickstarter atau selah-selahan yang hampir sudah kita tidak temui ya di motor-motor zaman sekarang. Nah, tampilan di bagian bak mesinnya seperti ini, full hitam, ada tulisan Honda. Untuk step depannya dia model pegas. Nah, dibalut dengan karet di bagian permukaannya. Untuk step belakangnya full aluminium ya. Nah, seperti ini, warnanya silver. Nah, di area bawahnya sini tidak ada undercool teman-teman. Nah, jadi polos seperti ini. Jadi buat kalian yang beli CRF mending langsung beli undercoolnya, ada dijual di dealer Honda atau di Ahas ya, aksesoris resminya, supaya lebih aman ketika kalian mau terabas-terabas. Jadi ketika terkena batu atau kayu itu tidak langsung terkena mesin. Bisa kalian dapatkan di showroom resmi atau bengkel resminya Honda. Oke, lanjut ya ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk swing armnya di sini kotak ya modelnya, belum banana. Dicat menggunakan warna hitam glossy. Nah, untuk suspensi belakangnya di sini monoshock ya, model Prolink ini teman-teman, dan sudah tersedia adjuster, jadi bisa kalian setel untuk keras dan lembeknya. Nah, di bagian area depan sini juga ada cover, bahannya plastik turun ke bawah yang fungsinya untuk melindungi suspensinya tentunya dari pentalan-pentalan batu, kerikil atau cipratan air ya, lumpur juga ketika hujan. Kemudian untuk bagian pengereman belakang, di sini kita bisa melihat sudah disc brake, jadi disc brake depan belakang. Untuk discnya tipe wave, ada lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan Nissin 1 piston. Nah, untuk ban belakangnya di sini menggunakan ukuran 4.10, ringnya 18. Jadi seperti umumnya motor cross, ring belakangnya lebih kecil 18, sedangkan depannya 21. Sekali lagi jari-jarinya chrome, velgnya hitam glossy ya. Nah, sekarang kita beralih ke sisi sebelah kirinya. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri seperti ini teman-teman. Dibalut dengan cover rantai. Nah, bahannya plastik kasar. Untuk gear belakangnya di sini menggunakan mata 49, gede banget ya. Kemudian tampilan dari bagian bak mesin sisi sebelah kiri. Untuk cover gear depannya di sini menggunakan bahan plastik hitam juga. Dan untuk perpindahan gearnya di sini model congkel ya. Nah, seperti ini dibalut dengan karet di bagian permukaannya, jadi supaya tidak sakit ya kaki kalian ketika akan melakukan perpindahan gigi. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini dari bagian sisi sebelah kiri belakangnya. Kita akan lihat full dari bagian belakang. Nah, kurang lebih seperti ini
dan full dari bagian sisi sebelah kanannya. Untuk Honda CR-V 150L 2024 warna Extreme White. Harganya sudah menyentuh 36 jutaan ya. Jadi menurut kalian seperti apa seputar motor ini? Tulis pendapatnya di kolom komen.